kami DPC PKB se-Jawa Tengah kumpul di sana mendeklarasikan bahwa PKB untuk pilihan gubernur kita akan mengajukan Kiai Haji Yusuf Hudori selaku Ketua PKB Jawa Tengah sebagai calon gubernur, Bapak. Dan kami dari partai pun inginnya harus di gubernur. Kalau harus bergeser ke wakil, enggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekalongan periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kota Pekalongan, yaitu Bapak Haji Nusron Hasa SAG. Beliau adalah Ketua DPC PKB Kota Pekalongan dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan. Apa kabar Pak Nusron? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Pak Nusron Hasa lahir di Pekalongan 15 Juni 1969. S1 diselesaikan di IAIN Wali Songo, kemudian bergabung di bidang politik bersama PKB sejak 2002, kemudian menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan, dan saat ini selain Ketua DPC PKB Kota Pekalongan, sekaligus juga Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan. Nah, Pak Nusron, kalau ada yang terlewat dari perjalanan karir Bapak, bisa dilengkapi, monggo silakan. Ya, sebetulnya saya di PKB itu sejak munculnya PKB ya 98 itu saya sudah terlibat di situ. 99 juga sudah masuk kepada kepengurusan. 2004 baru jadi anggota dewan yang pertama itu saya. Ya kalau kita telisik ke belakang, saya terlibat di PKB memang sejak awal PKB mulai berdiri. Baik. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan posisi PKB, terutama perolehan kursi pada Pileg 2024 di Kota Pekalongan, dan proyeksinya terhadap Pilkada 2024, Pak. Begini, jadi PKB di pemilu 2024 ini mengalami penurunan 1 kursi dari 7 menjadi 6. Jadi 2024 ini PKB tidak bisa mengusung sendiri, harus berkoalisi dengan partai lain. Dan untuk pilkada kami masih berproses. Dalam artian sebagaimana instruksi dari DPW dan DPP, kami melaksanakan penjaringan dan lobby tokoh-tokoh Kota Pekalongan. Sehingga supaya bisa menemukan kader, baik kader asli atau dari NU atau dari masyarakat luas, juga kami membuka kesempatan untuk bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak. Termasuk dengan Pak Wali incumbent yang sekarang masih menjabat, kita juga sudah komunikasi tentang hal itu, karena Pak Wali incumbent kalau masih tetap nyalon dari PDIP,
PDIP juga tidak bisa mencalonkan sendiri. Nah, di Kota Pekalongan ini yang bisa mencalonkan sendiri adalah Golkar dengan perolehan 8 kursi. Yang lainnya seperti P3, PKB, PDI, PKS, PAN, dan lain sebagainya itu tidak bisa mencalonkan sendiri. Oleh karena itu kami juga masih berlangsung komunikasi dengan partai-partai lain yang sekiranya memang sevisi dan semisi dengan kami di dalam hal nanti untuk menempatkan seorang pemimpin di Kota Pekalongan. Tapi pada prinsipnya kami PKB dengan partai apapun enjoy aja Bapak, tidak ada masalah, tidak ada, ya tinggal menyatukan visi dan misi ke depan saja. Pekalongan ini mau diapakan, rakyatnya mau disejahterakan dengan cara apa, kemudian lingkungan mau dibangun seperti apa, ini asalkan nanti kita satu visi dan satu misi, insya Allah kita akan bersama-sama mendudukkan tokoh terbaik untuk memimpin Kota Pekalongan. Begitu Bapak. Baik, kalau tidak salah PKB Kota Pekalongan sudah mulai menerima pendaftaran, Pak ya. Mungkin bisa diceritakan siapa saja yang sudah mulai mendaftar, Pak. Ya, jadi begini, kami sistemnya memang semi terbuka ya, semi terbuka dalam artian secara umum kami tidak menyiarkan itu, akan tetapi kami mencoba untuk melobi beberapa tokoh yang memang kami pandang layak untuk memimpin Kota Pekalongan. Dan beberapa tokoh juga sudah kami berikan surat untuk diberi kesempatan, kami membuka kesempatan tokoh-tokoh tersebut untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota maupun wakil wali kota. Memang ada beberapa termasuk dari Ketua PCNU Kota Pekalongan kita kasih suratnya, baik perorangan maupun lembaganya. Kemudian ada juga yang dulu pernah mencalonkan wakil wali kota tapi gagal, orang PKB juga, Bapak Haji Mahrus, itu kita kasih kesempatan. Kemudian juga beberapa tokoh NU seperti Bapak Kasiman, Bapak Haji Muhtarom, yang sebelumnya sudah kami temui dan kami sowani untuk membeberkan tentang kepentingan pilkada di 2024. Dan yang terakhir tadi malam itu Bapak Haji Muhammad Afzan Ahsan Junet atau Pak Aap, Pak Wali Kota sekarang, itu alhamdulillah tadi malam datang ke kantor kami untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon pilkada lewat PKB. Jadi ini memang semakin ke sini semakin banyak yang respon positif. Ya, ada yang masih dalam tataran untuk tanya-tanya tentang bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Tapi semua itu kami yakini bahwa sebetulnya peminat untuk menjadi kepala daerah di Kota Pekalongan cukup banyak, yang ke PKB juga cukup banyak, yang kemudian kita hanya menunggu kapan kesediaan beliau untuk mengambil formulir di kantor kami sebagaimana yang sudah dilakukan oleh 2 orang yang datang mengambil formulir di kantor kami. Begitu Bapak. Baik, selain Pak Aaf yang sudah mengambil siapa lagi Pak? Dan yang sudah merespon akan mengambil? Ada Pak Haji Zaukon. Ya, ada Pak Haji Zaukon itu ya tokoh NU lah, tokoh NU yang memang kemarin juga mulai aktif masuk ke dunia politik. Dan seperti tadi yang saya sebutkan, seperti Pak Haji Mahrus, Pak Haji Muhtarom, Pak Haji Kasiman, ini masih minta waktu
untuk bisa pengambilan formulir tersebut. Ya. Lalu kalau tidak salah wakil wali kota petahana itu dari NU juga Pak. Itu diberi kesempatan untuk nyalon lagi apa tidak? Ya, itu ya Pak Salahuddin itu dari NU dulu juga pernah jadi anggota DPRD dan menjadi ketua DPRD dari PKB itu. Cuman Ya. sempat vakum di periode berikutnya, kemarin nyalon diajak untuk gabung di Pak Aap ini, sekarang jadi petahana wakil wali kota. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Pak, semua kita beri kesempatan. Ya. Semua kita beri kesempatan, kami tidak diskriminatif dari latar belakang politik atau ras atau apapun, kita kasih kesempatan yang sama untuk maju lewat PKB. Karena memang tugas kami di DPC PKB itu kan hanya Pak, memfasilitasi, menginventarisir tokoh-tokoh yang punya kans untuk maju. Nanti untuk eh, seleksinya, uji kepatutan dan kelayakannya ada di provinsi dan di pusat. Ya. Lalu bagaimana dengan Pak Nusron sendiri? Saya sempat disebut-sebut sama teman-teman, sempat didorong-dorong sama teman-teman, tapi kayaknya saya belum bisa memberikan jawaban apakah saya ikut meramaikan bursa atau enggak. Ini sebagaimana yang dulu pernah saya lakukan, kita melihat perkembangan dulu, Bapak. Baik. Nah, Pak Nusron, tadi dikatakan bahwa ada partai yang bisa ngusung sendiri, yaitu Partai Golkar. Nah, kira-kira kalau nanti PKB misalnya mendapat teman koalisi untuk menyalonkan wali kota dan wakil wali kota, eh, siapa lagi di luar calon dari PKB yang kira-kira potensial untuk maju, Pak? Ya. Selama ini sampai sejauh ini memang belum ada yang ikrar, Pak ya. Ada yang belum menampakkan diri atau sampai deklarasi mencalonkan belum ada. Ya. eh ini yang masih kita juga belum begitu paham bagaimana nanti partai-partai lain termasuk Golkar itu yang bisa maju sendiri pun kayaknya belum menyebut nama, ya belum menyebut Ya. nama. Dan nanti kita sudah menjadwalkan komunikasi dengan PDIP, komunikasi dengan Partai Golkar, kita dengan P3 dan lain sebagainya. Kita sudah menjadwalkan, tinggal menyepakati kapan kita bisa ketemu. Yang kita Ya. harapkan memang tokoh-tokoh yang muncul ini benar-benar tokoh yang bisa diharapkan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Baik. Kalau melihat situasinya seperti ini, artinya belum banyak yang muncul, apa mungkin Pak pada akhirnya nanti hanya ada satu calon? Ya, kemungkinan sih ada, Pak. Cuman kayaknya enggak lah. Minimal ada dua pasang itu nanti yang muncul. Perkiraan saya dari beberapa kali pilkada di Kota Pekalongan ini, memang saya melihat cenderung ada yang mengambil apa ya, mengambil ya waktu-waktu terakhir untuk bisa masuk Oh, hari itu di waktu-waktu terakhir. baik. Nah, kalau menurut Bapak yang juga sekarang berada di DPRD Kota Pekalongan, sebenarnya apa masalah-masalah yang masih akan menjadi tugas untuk wali kota yang akan datang? Pekalongan itu kota yang banyak masalah, Bapak. Eh, Jadi terutama ini masalah rob, ya masalah banjir rob yang sampai saat ini memang belum bisa tertangani karena itu ada kaitannya dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat. Yang banyak itu berkaitan dengan pemerintahan provinsi karena rob itu sekarang cenderung lewat ke sungai-sungai, di ya. mana sungai itu adalah kuasa dari provinsi.
Yang kedua, yang terkait dengan banjir itu, ternyata kan daratan Pekalongan ini sudah di bawah permukaan air laut. Kalaupun toh kita membangun drainase, ini malah kita khawatir dengan teknis yang salah, itu air lautnya malah nanti masuk Ya, ke daratan lewat drainase itu. Jadi ya, sementara ini Kota Pekalongan belum punya solusi yang terkait masalah drainase. Padahal drainase ya, ini adalah satu-satunya sarana untuk mengalirkan air hujan ya, yang cukup deras ini supaya bisa tidak menggenangi daratan. Cuman ya ini kita Pekalongan belum punya teknis cara seperti apa. Kalaupun toh ada beberapa rencana, itu anggarannya Pekalongan nggak bisa ya, mencukupi, Bapak. Jadi ya. sangat dilematis sekali dibiarkan ya masyarakat terus mengalami kebanjiran. Kalau ditangani juga Kota Pekalongan tidak mampu menuntaskan itu. Eh, Kemudian yang yang memang masih menjadi masalah itu kalau di musim kemarau ya banjir karena rob itu, di musim hmm, hujan apalagi. Dan ini ya, di kawasan-kawasan tertentu sudah mulai, memang ada yang mulai teratasi, tapi belum bisa 100%. Kita hanya mengandalkan pompa-pompa itu, Bapak. Dan pompa itu kan ya, rata-rata tidak bisa tahan lama. Kalau program sosial, ekonomi, insya Allah si Pekalongan tidak banyak masalah. Artinya tidak banyak masalah itu, tingkat pengangguran juga tidak ya, tinggi-tinggi amat. Eh, Perekonomian juga jalan. Nah, yang terakhir ini adalah masalah penataan kota. ya, Penataan kota yang terkait dengan jalur nasional yang membelah kota Pekalongan, yang juga melintasi rel kereta. ya, Sehingga di jam-jam tertentu ini pasti macet panjang karena truk-truk besar masuk, ya. bis masuk, kemudian melintasi rel kereta. Dan kalau kereta jalan itu berhenti dan itu menjadi kemacetan yang cukup panjang. Artinya Pekalongan masyarakat menginginkan ada solusi tentang jalur lalu lintas itu. Supaya Ya. bagaimana caranya kendaraan-kendaraan besar itu tidak melintas di tengah kota. Satu yang diinginkan mungkin ring road atau jalur lingkar Dengar, utara. dengar, ya, Nah, sekaligus difungsikan sebagai tanggul pantai, Bapak. ya, Itu yang diingat. Atau yang kedua, jalan layang. ya, Cuman jalan layang ini masih diprediksi oleh masyarakat, ini nanti justru kalau salah kelolanya, malah justru menjadi kekumuhan di kota Pekalongan. Jadi antara dua itu, dan itu pun memang harus mengandalkan anggaran dari APBN, Bapak. ya, Kalau APBD nggak mungkin. Nah, dua ya. itu menurut saya yang permasalahan cukup besar yang harus Hmm. ditangani serius oleh kepala daerah yang akan datang. Ya, baik. Jadi kalau begitu ada kriteria untuk kepala daerah atau wali kota yang ideal itu yang mempunyai komunikasi yang bagus Ya, dengan provinsi dan pusat. Itu pusat. kira-kira Pak ya. Ya, Ya. Nah, kemudian yang akan saya tanyakan begini Pak, ini kan pilkadanya serentak, Pilwakot, Pilgub bersama dengan Pilgub. Nah, kira-kira apa hubungannya, Pak? Apakah mengharapkan supaya koalisinya linear, jadi bukan saja supaya pemilihannya gampang, tapi nanti kalau setelah jadi, itu juga hubungannya akan bagus. Gitu. Gimana menurut ya, Bapak? ya. Tadi malam juga sempat kita diskusi, Pak, di internal PKB itu memikirkan tentang itu. Karena serentak itu kemudian kalau koalisinya antara provinsi dan kota itu beda, terus kita gimana?
Masa sementara di provinsi kita berteman, misalkan di kota kita bermusuhan itu. Ya. Kemudian nanti kalau kemudian jadi itu apakah bisa nyambung nantinya. Nah ini kita masih belum bisa memformulakan nanti bentuknya seperti apa. Ya mudah-mudahan yang kita harapkan itu Ya. koalisinya itu paling tidak sama lah antara provinsi Ya. dan kota itu sama. Kalau berbeda kita juga susah Bapak, sementara di provinsi kita berseberangan dengan yang di kota, itu pengondisiannya juga susah. Malah teman-teman Ya. ada yang ngomong nanti kalau bikin kaos bagaimana provinsi dan kota kalau nggak sama gambarnya. Jadi ini sesuatu yang Ya. mungkin perlu dihitung ulang ya, artinya dicermati Ya. plus minusnya ketika pilkada serentak itu terkait dengan koalisi partai dan pasangannya. Jadi Ya. masyarakat biar nggak bingung itu seperti apa, kita mencoba untuk menyesuaikan formulasi itu. Ya. Kalau untuk Kota Pekalongan, PKB masih menjaring, masih mencari mana figur yang cocok. Kalau untuk gubernur, PKB sudah punya pilihan atau belum, Pak? Ya, pada hari Jumat kemarin di Hotel Gate Semarang, kami DPC PKB se-Jawa Tengah kumpul di sana mendeklarasikan bahwa PKB untuk pilihan gubernur kita akan mengajukan Ki Haji Yusuf Hudori selaku Ya. Ketua PKB Jawa Tengah sebagai calon gubernur, Bapak. Dan tidak bisa ditawar misalnya jadi wakil gubernur, Pak ya? Enggak mau itu, enggak. Beliau enggak mau. Dan kami dari partai pun inginnya harus di gubernur. Kalau harus bergeser ke wakil, enggak mau. Ya. Nah, artinya kalau negosiasi politiknya akhirnya PKB mendapat jatah wakil, solusinya seperti apa, Pak? Ya, itu nanti kami yang di bawah ini tinggal menunggu instruksi dari DPP. DPP Baik. seperti apa? Karena untuk pilkada ini semua kewenangan ada di DPP. Ya, betul. Terakhir Pak Nusron, Ya, apa harapan Bapak pada masyarakat Pekalongan ya? Karena pemilihan ini apa diprediksi masih akan pragmatis dan transaksional. ya. Kami orang-orang politik memang mengharapkan masyarakat ini memilih dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Kecerdasan dalam artian pilihan yang masyarakat tetapkan itu bukan berdasarkan kekuatan finansial, tapi karena kekuatan keinginan seseorang memilih untuk calon yang akan memimpin masyarakatnya. Ya. Jadi kita harapkan sih tidak hanya karena kepentingan sesaat pada hari coblosan dapat apa, tapi kita Ya. berharap memilih itu betul-betul yang sudah teruji dan juga sudah bisa kita harapkan bahwa ketika beliau dipilih itu menjadi pemimpin yang sebenarnya. Oleh karena itu kan kita di PKB ini cukup hati-hati Bapak. Artinya tidak Ya. hanya sekedar orang yang minat, orang yang ingin kemudian daftar ke kami, kemudian kami fasilitasi dengan tanpa seleksi enggak. Ya. Artinya ketika nanti kami menyerahkan calon nama-nama bakal calon ke provinsi itu kan kami juga memberikan masukan. Kriteria dari orang A, B, C, D itu kita sampaikan bahwa sebetulnya masyarakat Kota Pekalongan butuhnya tokoh yang semacam ini. Dan si Ya. A, B, C, D itu ini nanti min plusnya kan kita sampaikan biar ketika UKK uji kelayakan dan kepatutan itu menjadi pertimbangan juga. Baik. Terima kasih sekali Bapak Haji Nusron Ya, Saki, Ketua DPC PKB Kota Pekalongan dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membantu masyarakat untuk amin. menemukan pemimpin yang cocok Ya, Pak. untuk Pekalongan 5 tahun ke depan. Sekali Ya, lagi terima kasih ya Pak sama-sama Pak. Nusron. Sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.